Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Hai. Kembali lagi dengan saya Ganang Surulumam. Ceritanya, indukan ini biar nggak kena copyright, tak jauhin dulu karena ada lagu. Saat bunting tua, indukan ini itu keluar broyong, broyong atau prolap atau double. Punyanya Pak Nede, nggak deh? Nah, tapi alhamdulillah tanpa suntik, tanpa jahit, tanpa tindakan, lahir secara normal dan tidak terjadi prolap atau broyongan yang sangat hebat. Dengan cara apa? Tak lihat ke. Dengan cara ini, kaki belakang ditinggikan 20 cm. Nah, jadi dia akan terjadi tekanan ke depan, walaupun saat merjan yang keluar pun tidak bisa maksimal. Beliau lakukan mulai kebuntingan beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah lahir normal tanpa ditarik dan tanpa penanganan anestesi atau perlakuan yang lain saat postpartum. Terus tadi beliau tanya sama saya, disuruh ngecek, suruh ngampiri. Gimana mas? Ini keadaannya. Nah, setelah tadi habis melahirkan, ternyata terjadi yang namanya retensio plasenta atau ari-arinya tidak keluar secara total. Terus kemudian sudah dikeluarkan sama beliau tadi dengan arahan saya. Kemudian tadi juga terjadi prolap juga atau mau terjadi keluar broyongnya juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Jadi gini, setelah lahiran, ketika sapi akan mengeluarkan broyong atau prolap itu biasanya dibarengi dengan ada rasa tidak nyaman di dalam kandungan nih. Jadi ketika pedet habis lahiran, kalau teman-teman punya indukan yang mulai merjan, terus kayak keluar dari alat kelaminnya itu, yang kayak bulat besar itu, berarti apa namanya itu kalau lali aku mau lagi beromong kok lali sorry gak fokus. Dulurannya itu ada yang masih belum bersih. Biasanya kalau ada yang belum bersih seperti itu, si sapi dia akan secara normal plasentanya akan didorong terus menerus karena sapi itu kan tidak kayak manusia yang bisa berpikir dengan normal gitu. Karena sapi itu mereka berpikir menggunakan naluri mereka. Ketika ada sesuatu hal yang tidak enak dipakai, tidak enak dirasakan, si sapi pun juga akan merasa gelisah. Nah, salah satu gelisahnya seperti itu. Tadi sudah dikeluarkan sama beliau dengan arahan saya. Karena tinggal sedikit aja, cuma keluar di ujung alat kelaminnya, tinggal ditarik aja nggak masalah. Terus tanpa palpasi rektal. Dan alhamdulillah tadi lahir jam 10 pagi, sekarang posisi jam setengah 2 siang. Pedetnya keluar betina dan keluar secara normal. Oke, ini pedet keluar kecil. Ada beberapa orang yang berpikir ketika terjadi broyongan atau prolaps, yaitu karena kebesaran pedet. Sebenarnya enggak. Beberapa banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh, si sapi yang paling dominan adalah tidak pernah keluar kandang atau tidak pernah exercise. Jadi kandungan atau uterus itu punya otot bagian bawah yang bergabung dengan antara kedua paha, di atasnya ambing itu loh, ya kan? Di atasnya ambing itu adalah otot yang mengontrol keelastisitasnya atau penyangga atau pondasinya si uterus atau kandungan si sapi itu tadi. Sebagai penyangganya, ketika si pedet tadi kontraksi, yang namanya pedet sehat dan normal itu pasti terjadinya kontraksi. Dia akan melakukan reposisi atau tekanan muter-muter lah, ibaratnya muser-muser lah ibaratnya. Itu dengan otot yang normal tadi, dia akan bisa menekan untuk biar si serviks ke depannya itu untuk tidak keluar atau terjadinya prolaps ringan. Nah, makanya di beberapa faktor saya itu sering sekali menyarankan untuk peternak ketika sapi kebuntingan di bawah 6 bulan untuk coba ditaruh di luar
terus diikat agak panjangan 2 meter biar sapi jalan sendiri. Karena dari situ si sapi itu akan ototnya tadi yang antara di atasnya ambingnya tadi itu akan elastis gitu loh. Ibaratnya nggak kaget. Ibaratnya gini, logikanya gini, gampangnya. Kayak jenengan itu jarang angkat beras 10 kilo. Tiba-tiba suruh angkat beras 10 kilo, otomatis jenengan akan kaget. Dan itu akan diulangin terus-menerus. Jadi kekuatan Anda tidak akan terasah dengan secara naluri. Nah, ketika si sapi itu tadi diajak exercise, diajak keluar, diajak jalan, kandungannya itu yang tadinya lemah insya Allah akan kuat. Ketika ada rejanan atau tekanan atau ada kondisi tertentu yang mengakibatkan ada tekanan ke belakang dari alat kandungannya dari dalamnya itu ke belakang, itu akan bisa mengerem dan akan bisa menyetop. Nah, karena beliau kerap didalke nggih. Ini didalke nggih. Nah, karena beliau sudah dari awal kebuntingan yang lalu sudah dijonte, kaki belakang lebih tinggi 20 cm kira-kira, terus diikat, dipres gitu, terus habis itu sering juga diajak jalan. Walaupun terjadinya prolapnya itu masih bisa mengerem. Nah, tahu masih jalan-jalan, Pak. Nah, nggih ya. Masih bisa sering mengerem. Makanya itu makanya saya itu selalu bilang yang namanya exercise atau keluar kandang itu untuk sapi yang bunting itu wajib sekali, karena itu salah satu untuk menguatkan otot kandungannya. Kalau bahasa gampangnya, kita nggak usah ngobrol secara rinci karena jangan nanti akan bingung untuk membayangkannya. Nah, ketika sudah selesai, apa yang perlu kita lakukan untuk mempercepat penyembuhan setelah sapi ini lahiran? Seperti biasa, dikasih antiinflamasi atau antiinflamasi sama antibiotik juga bisa. Tapi kalau antibiotik itu saya tidak menyarankan ketika indukannya ini sudah sehat. Nah, karena ini sudah sehat, kita pakai jamu-jamu tradisional saja. Iku mawon dibuatkan air minum kunir sama temulawak. Nah, dicampur sama kunir, temulawak sama bawang putih. Nanten nggih. Kunir sama temulawak itu bisa meringankan infeksi atau antiinflamasi dan lain-lain sejenisnya. Terus carane pripun ndamel niku sedinten 2 ember. 2 ember ireng lho. 10 liter. Nah, niku intine jenengan damel kunir itu digodhog niku wau napa diparut monggo, direbus atau diparut, dihancurkan niku wau. Yang penting warnanya buket, pekat nggih. Angger sudah buket atau pekat, udah kental berarti sudah cukup, ngoten nggih. Terus nanti ditambah bawang putih 2 genggam. Sing sak bonggol iki lho, sak grombol niku lah, itu paling kalih. Niku parut sak ember. Nah, itu kan bawang putih itu kan ada yang 1 gerombol gini toh, yang 1 pohon itu. Nah, itu buat aja semuanya, campur ke ya. Terus bawang putih sama terus sama tadi kunir, terus sama temulawak. Untuk temulawak kita mencoba buat merangsang nafsu makannya nggih. Nah, ngoten. Terus kangge berikutnya biar cepet sehat, sarengan di PP. Nggih. Dijemur setiap hari, karena gini, ketika sapi sering kepanasan, sering dijemur terutama di atas jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya, karena vitamin D menurut BMKG yang saya pernah lihat kemarin setelah posisi COVID rame, itu vitamin D paling banyak dan paling keluar itu di atas jam 10 sekarang sampai jam 2 ya. Nah, ketika nanti vitamin D-nya itu bagus, si sapi itu akan membantu atau terbantu yang namanya antibodi si sapi. Ketika dia terjadi luka atau terjadi infeksi, antibodi yang di dalam tubuhnya si sapi itu akan bisa melawan secara sendiri. Ngoten nggih. Jadi dijemur mawon, di PP mawon. Nah ya kalau diadem-adem kayak ngeten iki. Sama agak diangup kayak piye ya. Diteduhkan karena terkadang beberapa pedet itu ada yang nggak kuat untuk dijemur. Nggih, salah satune nggih. Tapi nggih sareng-sareng dikok mriko kena kepanasan ben ngaup dhewe. Nggih, beliau bilangnya seperti itu, kadang di situ dijemur. Karena sinar matahari itu tidak ada ruginya. Sering kalian niku wau nggih, sering-sering ditali
tali ini agak panjang nggak apa-apa, biar ototnya tetap jalan. Nah setelah selesai tetap dimasukkan ke kandang, dijonte kaki belakang lebih tinggi 20 cm daripada kaki belakang kaki depan nggih. Pun gitu aja. Insya Allah tanpa tindakan medis yang berbahaya seperti menjahit, injeksi dan lain-lain, secara alami insya Allah bisa dianut sama teman-teman peternak yang lain. Amin, amin. Tapi tetap konsultasikan sama petugas, karena setiap tindakan itu kita akan selalu memantau. Tidak bisa kita acuan untuk sekarang aman, karena beberapa hari ke depan berubah pun juga bisa jadi. Entah atau apa kan. Nah yang namanya kondisi ternak itu beda-beda. Jadi tetap konsultasikan sama petugas, tanyakan sama petugas terdekat yang kalian percaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.